Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Nur Hermawati, pengampu mata pelajaran PPKN dari SMP Negeri 28. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Anak-anak, kita lanjutkan materi PPKN Bab 2, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia, bagian B dan C. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Bab 2, Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak, berikutnya bagian B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 2. Faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing memicu munculnya masalah sosial. Mempelajari dan mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. 3. Faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai atau karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Solusinya diantaranya meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pencegahan penyakit, pola hidup sehat, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup. 4. Faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalnya dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berada di perkotaan dengan pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres. Selanjutnya bagian C, strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. 1. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, diantaranya membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan
penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabat serta memanfaatkan pengalamannya. Membina kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa dengan cara mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi, diantaranya mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah hendaknya diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. 1. Program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Kesetaraan perlu ditanamkan, terlebih pada generasi muda, dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Anak-anak, demikian pembahasan materi PPKN pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.